اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardhatillahi wa wajhil karim. Amin. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Dr. Adian Parlindungan, semoga panjang umur, sehat walafiat. Bapak-bapak sekalian, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Quba Joglo yang saya cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Orang sukses rumusnya dua: perencanaan yang matang ditambah dengan kesempatan. Orang yang tidak punya perencanaan yang matang diberikan kesempatan gak akan pernah sukses. Orang punya perencanaan tapi gak punya kesempatan juga gak bisa merasakan kesuksesan itu. Begitu juga kita dengan bulan Ramadan. Mau dikasih 60 kali bulan Ramadan, 50 kali bulan Ramadan, 70 kali bulan Ramadan, kalau kita tidak punya plan, tidak punya preparation yang jelas, maka pasti kita tidak akan keluar dari bulan Ramadan dengan sukses. Saya gambarkan begini, hadirin yang saya cintai. Harga rumah 5 miliar itu rasa-rasanya agak berat. Bukan hanya di telinga tapi juga di kantong bagi kebanyakan manusia. Namun bagaimana jika saya bilang ke Anda, ada 30 hari 30 malam di mana harga 5 miliar itu menjadi 5 rupiah. Bu, Pak, kira-kira semua bisa beli nggak? Pasti bisa beli. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang hampir tidak mungkin dicapai oleh manusia-manusia yang miskin ibadahnya, yang miskin agamanya, bisa dia capai dalam waktu 30 hari 30 malam. Saya ulangi nih, biar kita sama-sama faham. Karena kalau kita mau bicara fikih Ramadan itu nggak susah, 15 menit selesai. Wassalamualaikum. 5 keutamaan Ramadan, 5 keutamaan puasa, 5 motif kita puasa, 4 syarat wajib, 4 syarat sah, 2 rukun, 8 hal yang membatalkan, 6 uzur, 1 kafarat, 8 sunnah, 8 mubah, 8 makruh. Paling bicara tentang tadarus, tarawih, i'tikaf, selesai kan? Takjil, udah itu aja. Nggak sampai 15 menit selesai. Namun saya nggak mau bicara itu nanti kalau ada waktunya. Kita ini miskin, saya apalagi orang miskin, udah miskin banyak utang lagi. Utang sama tetangga, utang sama orang tua, utang sama suami, sama istri, sama guru, sama murid, utang sama keluarga, sanak famili, utang kita banyak. Gak punya duit. Tapi kita dikasih kesempatan yang sama. Gak ada ceritanya Habib jadi 35 hari itu gak ada. Doktor jadi 40 hari gak ada. Mau doktor, mau Habib, mau marbot, imam hafal Quran, tukang beca, semuanya sama. Kesempatannya sama, fair chance. Dalam waktu 1 tahun Allah kasih 30 hari 30 malam. Ini kadang-kadang suka lupa ya. Begitu sudah azan maghrib lupa dia. Padahal mohon maaf, prime time itu bukan siang tapi malam. Prime time itu bukan pagi, siang, sore, bukan. Prime time itu malam. Jadi tolong dicatat, setelah waktu berbuka itu peperangan. Dan mindset yang sering salah ini, Ramadan adalah sarana untuk membentuk diri. Bukan. 11 bulan itulah sarana. Dari Syawal sampai Syaban itu sarana. Orang pengen jago tinju, latihan tinju.
Nggak mungkin lah latihan tinju sebulan, perangnya 11 bulan. Mau jadi apa? Yang betul apa? Latihan tinju 11 bulan, perang 1 bulan. Itu baru masuk akal. Kurang lebih 10 harian lagi kita sudah mau perang, tapi nggak siap-siap. Nah ini bagaimana? Orang nggak punya perencanaan, mau dikasih 100 kali Ramadan, kalau modelnya begini sama aja. Di depan rumah ada flash sale, ada big sales, semua dijual harga 5 rupiah. Rumah harga 5M, rumah di Menteng harga 40M, dijual 5 rupiah. Dari Papua pada datang, Kalimantan datang, kita orang joglo nggak datang. Kita dikasih kesempatan nggak datang, akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Nah ini mindset harus kita aktualisasikan dulu. Kenapa? Karena kalau kita mindsetnya udah benar, semakin mendidih darah kita ini, seolah-olah kita mau perang. Karena bulan Ramadan ini waktu peperangan ini, waktu habis-habisan. Sebab kenapa Allah muliakan bulan Ramadan? Yang pertama, ikhtisasuhu bi fardiyatis siyami fih. Allah khususkan bulan Ramadan itu bulan wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait ala man istata'a ilaihi sabila. Kita tahu rukun Islam dibangun dari 5 hal, dengan 5 hal. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan sayyidu syuhuri Ramadan. Bos, rajanya waktu itu Ramadan. Waktu kita cuma 12 bulan, rajanya Ramadan. Ibu-ibu, mohon maaf, jangan salah. Kadang-kadang ibu-ibu ini yang dipikirin Syawal, Pak, ketupat yang dipikirin tuh. Yang dipikirin momoh ati tuh yang dipikirin tuh. Yang dipikirin itu rendang gitu. Yang dipikirin pembantunya, bosnya dicuekin. Saya datang sama asisten saya disalamin, saya nggak disalamin, dicuekin. Ibu jalan sama anak ibu dicium tangannya, ibu dicuekin. Jangan aneh gitu. Rajab abis-abisan, bulan Isra dan Mi'raj. Sya'ban abis-abisan, ada nisfu Sya'ban. Ramadan cuek. Syawal abis-abisan, Idul Fitri. Nanti Dzulhijjah abis-abisan, Idul Adha, hari tasyrik abis-abisan ya. Ramadan cuek. Ini Allah sudah muliakan, Rasul sudah bilang sayyidu syuhuri Ramadan. Bos, tuan. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik dalam 1 tahun, ya udah Ramadan. 2, Allah begitu cinta dengan Ramadan, salah satunya nuzulul Qur'ani fih. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan malam tarawih pertama kali, malam pertama tarawih itu turun suhuf Nabi Ibrahim. Lembaran kitab Nabi Ibrahim turun pada saat malam hari pertama kita sholat tarawih. Malam ke-6 turun Taurat. Malam ke-13 turun Injil. Dalam Musnad Ahmad ini malam ke-24 turun Al-Quran. Ini khilaf nanti di kalangan para ulama. Tapi yang mau saya garis bawahi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini bulan, kata Allah, saya turunkan kitab. Kitab ini untuk membedakan supaya kamu itu jalannya terang. Kamu bisa bedakan mana najis, mana tidak, mana haram, mana halal, mana buruk, mana baik. Ini kitabnya saya kasih kamu. Nah sekarang muamalah kita dengan Al-Quran bagaimana? Ada orang kenal dengan saya, dia mu'alaf, keluarganya mu'alaf, terus dia hijrah ke sebuah kota, dia ikut tarekat ini, tarekat itu. Saya bilang, Anda bisa baca Quran enggak? Anda bisa ngaji enggak? Hubungan Anda sama kitabullah bagaimana? Saya bisa ngaji bib, tapi terbata-bata. Haram Anda bertarekat, saya bilang. Dalam artian apa? Anda sudah salah di dalam memprioritaskan diri Anda. Orang yang nggak bisa fikih, nggak bisa toharoh, yang nggak bisa tahu caranya mandi wajib yang benar, qodok sholat yang benar,
yang nggak bisa membedakan mana air musta'mal, mana air mutlak, ikut tarekat. Yang mana tarekatnya ini juga bukan tarekat yang benar. Baca Qur'annya nggak ini, tapi ikut zikir-zikiran. Saya juga pengamal tarekat, saya punya ijazah beberapa tarekat. Dan bukan maksud saya nyombong, saya ngomong kayak gini karena saya tahu itu. Bahkan sebagian teman-teman saya yang sudah doktor, yang dia itu alim 100 kali daripada saya, dia belum mengambil tarekat sama sekali. Banyak kiai-kiai yang di kampung-kampung, entah itu di Indramayu, di Brebes, mereka hafal Quran sanad mereka sambung ke Rasulullah. Kita nggak ada yang kenal. Ini bukan menafikan peran tarekat, enggak, wallahi. Cuman kadang ada orang-orang ini dia nggak tahu lahan prioritasnya sebenarnya ada di mana. Kalau hubungan sama kitabullah aja udah jelek, bagaimana mungkin pengen diterima sama Allah? Buka Al-Quran kayak buka koran. Al-Quran enggak. Nanti ada lagi Ustadz bilang, enggak boleh cium Al-Quran. Mendingan saya cium Al-Quran daripada cium Anda. Gitu. Rasulullah saja dicium oleh para sahabat tangan dan kakinya. Sayyidina Hasan saja dicium oleh Rasulullah. Apalagi kalamullah. Bukanya pelan-pelan, la yamassuhu ilal mutahharun. Apakah belum cukup isyarat ilahi? Nggak boleh nyentuh ini kecuali orang yang suci. Kita mau masuk Ramadan sama Al-Quran jauh. Aduh, beneran deh. Ngaco kita, mohon maaf. Kita keterlaluan kita. Masuk Ramadan, Quran jauh. Buka Quran pelan gitu, dicium gitu, diliatin. Ini surat cinta dari Allah buat kita. Ini surat cinta dari Rasulullah. Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mengatakan, orang yang hafal Quran, orang yang baca Quran, orang yang ngajarin Quran dan belajar Al-Quran, itu langsung nyambung ke Rasulullah. Sambung rasa dan sambung hati itu lewat Quran sama Rasulullah itu. Dan tali yang menyambungkan antara langit dengan bumi itu adalah Al-Quran namanya. Coba Anda fikirkan lagi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung ditaruh Quran hancur. Kenapa imam kita tadi ditaruh Quran nggak hancur? Sebenarnya orang kalau faham Al-Quran itu tenaga yang sangat luar biasa. Al-Quran itu power yang sangat luar biasa. Tenaga, isinya tuh tenaga semua Al-Quran itu. Power ya. Jadi kalau sudah dikatakan syahrul Quran, ya dari sekarang udah siap-siap. Gimana caranya? Tes. Seharian nggak makan, kuat baca berapa? Kalau mau 1 juz, habis sholat 2 lembar kali 5, 10 lembar 1 juz. Itu kalau mau hatam 1 kali. Kalau mau paket lebih kencang lagi, ba'da sholat 1 juz. Ini kalau ba'da sholat 2 lembar 10 menit. Ba'da sholat 1 juz setengah jam kurang lebih. 10 menit itu udah kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau kita bacanya begitu. Belum tadwir, kalau baca cepat, lebih cepat. Tapi baca dengan ta'amul dan tadabbur itu lebih utama daripada baca dengan cepat seperti itu. Maka harus ada prioritas. Saya masih terbata-bata. Oh, berarti saya harus baca. Jangan berpikir yang penting saya paham. Gimana pengen paham? Baca aja kagak bisa. Baca aja kagak mau. Disuruh baca Quran aja nggak mau. Membenarkan bacaan Quran aja nggak mau. Jangan muluk-muluk, saya bilang. Bib, minta amalan. Kamu tahsin Quran dulu. Minta amalan ketemu Rasulullah. Kamu benerin dulu baca Quranmu itu. Benerin dulu baca Quranmu, dibenerin. Hubunganmu sama Quran. Nih loh surat cinta dari Rasul. Syuhada pada meninggal gara-gara ini. Surat cinta dari Allah 23 tahun dibawa oleh Rasul. Coba kamu benerin dulu itu. Yang logis saja. Saya bisa kasih kamu ini dari guru saya ini. Tapi buat apa? Coba muamalah kamu dengan Al-Quran.
Minimal sehari 1 juz. Baca. Kalau nggak punya guru cari. Kalau pelesiran bisa. Kalau cari guru tahsin Quran nggak mau. Ini ajib ini. Kalau bayar pelesiran bisa. Kalau bayar guru ngaji sebulan 2 juta kayaknya berat. Ada orang melihara anjing, trainer anjingnya dibayar 8 juta sebulan. Trainer anjing. Trainer Quran 2 juta mahal. Trainer anjing 8 juta murah. Ajib. Ini hati-hati nih. Jadi ini bulan turunnya Al-Quran. Oh, ini Allah turunin kitab suci di sini nih. Bentar lagi nih. Berarti saya harus rapel nih. Kalau seandainya subuh, duhur, asar, maghrib nggak sanggup, nanti ba'da sholat taraweh. Ba'da sholat taraweh sikat 1 juz, setengah jam. Mentok-mentok kalau lambat 45 menit. Itu namanya kita memuliakan bulan suci Ramadan. Jangan tertarik sama buka bersama. Buka bersama nggak sholat maghrib sama aja. Buka bersama dengan alasan nyambung silaturahim. Itu silaturahim dengan syaitan namanya itu. Kalau mau silaturahim buka bersama di masjid. Boleh buka bersama. Misalkan Dr. Adian bikin acara buka bersama. Setelah itu sholat berjamaah. Setelah itu ada tilawah. Beliau ceramah. Kan begitu. Ini buka puasa bersama, yang ada mamerin kunci mobil sama HP. 3. Kenapa Allah muliakan Ramadan? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat fi syayatin. Ramadan datang, pintu surga Ini kalau pintunya saya buka, kalajengking bisa masuk nggak? Bisa. Ular? Bisa. Allah bilang, Nabi bilang, kalau masuk Ramadan, pintu surga itu dibuka, gitu. Sejahat apapun kamu bisa masuk karena dibuka. Nggak dibilang ada yang ngalangin gitu, enggak. Tukang bunuh orang, ada yang ngalangin, enggak. Dibuka pintunya. Anda mau masuk nggak gitu? Pintu neraka ditutup. Ada orang dijorogin sama malaikat masuk neraka, tapi pintu nerakanya ditutup sama Allah. Bisa masuk apa enggak? Nggak bisa. Jadi orang masuk surga digampangin, masuk neraka dibikin sulit. Ini obral habis-habisan. Tapi cuma 30 hari 30 nggak bakal sama dengan Syawal. Nggak mungkin. Nggak akan pernah sama. Toib. Setan dibelenggu. Tapi kenapa banyak orang surupan? Di bulan Ramadan ada nggak orang surupan? Ada aja. Ada nggak yang maksiat? Ada. Sebabnya 3 kata para ulama. 1, yang dibelenggu separuh. Jadi separuhnya lagi masih kemana-mana. 2, ada murid setan namanya hawa nafsu. Belajar S2, S3, gibah selama 11 bulan. Gurunya pergi, udah wisuda, masuk bulan Ramadan lancar aja gibahnya. 3, ada setan yang lebih bahaya dari jin. Setan dari kalangan manusia. Ini lebih ngeri lagi nih. Ibu kalau punya suami jalan gitu malam-malam pulang ketemu kuntilanak, lari tuh bu suami ibu. Tapi kalau ketemu perempuan alis tebal, hidung mancung, kulit putih, pakai jilbab, bahkan pakai cadar, terus minta tolong, suami ibu lari nggak? Lari bu, lari menghampiri. Jadi setan dari kalangan manusia ini jauh lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin kelar urusannya. Kalau kita punya iman, punya amal, punya ibadah, punya tauhid yang benar, kelar urusannya. Punya wirid, hizib, kelar. Tapi setan dari kalangan manusia, Anda baca ayat kursi, dia baca surat Yasin. Ini lebih ngeri. 4, istimaluhu ala lailatul qadar. Ada malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Sekarang begini, kita kalkulatif aja. Ada orang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Rasul Mi'raj, siapa baca itu hauqalah, maka Allah bikinkan 1 pohon di surga.
tanamkan satu pohon. Baca satu hauqalah. Pas kebetulan orang ini bacanya di malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Secara kalkulatif begini Pak, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah berarti satu tadi itu dikali 60, kemudian dikali 60, kemudian dikali lagi 24, kemudian dikali lagi 30, kemudian dikali 1000. Tahu nggak angkanya berapa? 2,5 miliar. Berarti sekali dia ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka pasti mendapatkan tanaman di surga jumlahnya lebih daripada 2,5 mil. Itu kalau sekali. Kalau 1000? Ya tapi ya terserah Anda. Kan ada adagium begini, kalau kamu mau hidup enak, pastikan kamu selalu memilih pilihan yang susah. Saya bolak-balik tadi Pak, dari BSD ke BSD lagi, dari BSD lagi pergi ke BPJS Pusat, dari BPJS Pusat saya ada meeting di Centennial Tower, meeting di Intercon, kemudian balik lagi ke BSD Pak, balik lagi ke sini. Ini habis dari sini mau ke BSD lah. Gampang apa susah? Mendingan enakan tidur di rumah sambil nonton YouTube. Tapi kalau kita mengambil pilihan susah dalam hidup, pasti kita bakalan enak nantinya. Sebaliknya kalau kita pengen hidup susah, silakan ambil pilihan yang enak. Nonton Netflix 8 jam sehari, enak. Nonton YouTube 9 jam sehari, enak. Scrolling Instagram, enak. Main game bagi yang muda, kadang orang tua juga main game, enak. Tapi pasti nanti hidupnya akan susah. Fid dunya wal akhir. Bayangin Pak, kalau malam hari itu ada orang hatam Quran, waduh, berarti hatamnya berapa? 2 miliar lebih hatam. Anda punya umur berapa? Saya tanya sekarang. Saya dan Anda ini umurnya berapa? Sampai bisa hatam 2 miliar itu. Sekarang Anda nggak mau siap-siap, ya terserah. Kalau saya udah habis-habisan sekarang, udah tulis semua. Malam pertama ini apa, punya baju yang di ini, kalau perlu beli baju baru buat disedekahin malam hari, dihadiahkan di malam bulan Ramadan. Harus ada kesananya gitu. Ini namanya investasi jangka panjang. Investasi itu. Bib, tapi saya nggak punya uang. Orang masuk surga itu lewat 4 jalur biasanya. 1 lewat kekuasaan, 2 lewat kekayaan, 3 lewat ilmu, 4 lewat tenaga. Marbot jangan diharapkan hartanya, dia masuk surga lewat tenaga. Orang alim jangan diharapkan kekuasaannya, dia masuk surga dengan ilmunya. Orang kaya dengan apa? Dengan hartanya. Pejabat dengan apa? Dengan kekuasaannya. Masing-masing orang itu ada jalurnya. Makanya Imam Ibnu Athaillah itu, beliau sempat meninggalkan ilmu fikih, mau ngambil ilmu tasawuf, tadinya anti sekali. Sehingga akhirnya beliau mengunjungi Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi. Kata Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, belum ngomong itu, saya punya kawan dulu ahli fikih, terus ilmu fikihnya ditinggal. Kayak begitu salah. Kenapa? Karena dia pindah tempat sebelum Allah pindahkan. Ada orang kaya Pak, tiba-tiba hartanya habis, tapi dia nggak harus kerja juga. Dalam artian makannya sudah ada yang nanggung, hidupnya sudah ada yang nanggung. Ini orang sudah dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan lain. Apa keadaan lain itu Pak? Zikrullah, baca Quran. Makanya saya sering sampaikan, ibu, seandainya saya dilahirkan perempuan, saya pasti akan sangat bahagia. Kenapa? Karena perempuan gak harus ngangkat beras Bu. Dia di rumah, full waktunya itu bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat 8 jam, ibu baca sallallahu ala Muhammad 24.000 ibu. 8 jam full sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang dalam hati. 24.000, berarti satu hari 240.000 dosa ibu dihapus. Kalau malam Lailatul Qadar 8 jam ibu baca sholawat, baca 24.000 sholawat, nah nanti dikalikan tadi itu sampai pusing. Umur kita
nggak bakal bisa muat Pak buat nutupin kuota itu. Allah tahu betul, karena itulah Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Allah tahu banget, makanya dikasih Ramadan. Yang nggak punya duit gimana? Ngasih takjil. Kalau kita gini aja, nih gini, kata Rasulullah nih, gini. Silakan Pak, ini kita dapat puasa orang itu. Jadi kalau di Kuba ini ada 500 orang buka puasa, ada 1 orang yang nyusun takjil, nyusun. Sehari dia dapat 500 pahala orang buah. Ini kaya nggak dia nih? Nah kan, coba. Jadi nggak sembarangan nih, masalahnya cuma 30 hari 30 malam. Yang kelima, banyak amalan sunnah ditingkatkan jadi amalan wajib. Contoh orang umrah di bulan Ramadan setara dengan melakukan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian saya cintai, saya muliakan, ini sebuah kemuliaan bagi diri kita. Kalau kita sampai bisa masuk ke bulan ini, maka ya udah, persiapkan dari sekarang. Mulai baca Qur'annya ditingkatkan, sholawatnya ditingkatkan, mengurangi ucapan yang nggak perlu. Ya. Ini masing-masing aja lah, ya. Apalagi yang masih muda-muda ini. Jangan nunggu antum sudah tua, nyesel nanti. Ya. Orang-orang yang sudah tua itu banyak penyesalannya kok. Kenapa kok sholat tahajud saya dulu waktu masih muda jarang? Kenapa kok saya jarang sekali sholat berjamaah di masjid waktu masih muda? Kenapa jarang sekali sholat duha? Jarang sekali saya sholat tahajud, jarang saya baca Quran. Sekarang saya sudah tua, mata saya sudah kabur, dengkul saya sudah mau hancur. Maka manfaatkan di Ramadan ini. Antum bisa, terserah mau hataman 2 miliar lebih, mau baca sholawat 2 miliar lebih, mau apa saja, itu semua adalah jalan menuju Allah. Karena kata para aulia, para habaib, at-turuq ilallah adadu anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sebanyak hembusan nafas makhluknya Allah, nggak bisa dihitung. Ada orang nanti masuk lewat sedekah, ada orang masuk lewat Quran, ada orang masuk lewat sholawat, macam-macam. Orang masuk jalannya Allah. Yang penting pintu sudah dibuka Pak. Pintu sudah dibuka. 30 hari 30 malam. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Ada nggak yang mau minta ampun? Saya kasih. Ada nggak yang mau minta sesuatu? Saya kasih. Ada nggak yang mau tobat? Saya kasih. Yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Si miskin jadi kaya, itu cuma ada di sini kesempatannya. Kalau si miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi lebih kaya. Orang sholat subuh, sholat isya berjamaah, waktu malam Lailatul Qadar, berarti dia dihitung sholat terus separuh malam, separuh malam, disolat terus 2 miliar lebih. Ini kira-kira berapa umur yang dibutuhkan coba? Masya Allah Pak, Allah nih. Nah sekarang puasanya, satu lisa'im farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu dapat 2 kebahagiaan, buka puasa dan berjumpa dengan Allah. Biar kata orang bandel sama nggak bandel, buka puasa pasti senang, pasti itu. Nggak ada orang buka puasa marah, nggak ada. Ada. Kenapa ya saya harus buka puasa? Itu nggak ada itu. Pasti semua orang happy buka puasa. Ketemu sama Allah lebih happy lagi. 2. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Orang kalau puasa 1 hari di jalan Allah dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Ini muttafaq alaih semua hadisnya. 3. Masuk dari pintu khusus namanya Ar-Rayyan. 4. Nabi sampai bersumpah dengan nama Allah. Nabi nggak usah sumpah pun nggak apa-apa. Ini menegaskan takkid. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang puasa lebih dicintai Allah dari minyak kasturi, minyak kesukaan Rasul, berarti minyak kesukaan Allah. Minyak wangi ahli surga berarti minyak kesukaan Allah, tapi bau jigongnya orang puasa lebih Allah cintai. Kalau bau mulutnya Allah cintai, gimana wangiannya orang puasa? Gimana orang puasa pakai minyak wangi?
Gimana sholawatnya orang puasa? Kalau Anda bicara bisnis, ada namanya passive income. Anda tidur uang jalan. Anda tidur uang jalan. Ini nggak berlaku buat sholat. Sholat kalau tidur nggak sah. Nggak berlaku buat zakat. Bayar zakat kalau sambil tidur nggak sah. Haji, tawaf, sa'i kalau sambil tidur nggak sah. Puasa tidur sah nggak? Ada ya orang tidur, tapi malaikat sibuk nyatet tuh ada ya. Orang tidur, tapi malaikat sibuk nyatet gitu. Sampai yang kelima Allah katakan apa? Fa innahu li wa ana azibihi yada'u tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Rasul, anak Adam tuh kelipatan 10 sampai 700 amalnya, dipotong sama Allah di hadis qudsinya. Terus kecuali puasa Muhammad. Ibu, ini ungkapan apa, Bu? Ungkapan cinta yang luar biasa. Ibu kalau cinta sama suami, ibu akan mengatakan apa? Kamu adalah milikku. Ibu pernah nggak ngomong sama sendal kayak begitu? Nggak pernah kan? Kamu adalah milikku sama sendal, pernah? Nggak mungkin. Ngomong sama mobil sama motor, kamu adalah milikku, pernah? Ya itu milik ibu, BPKB atas nama ibu. Tapi pernah ibu ngomong gitu? Sholat ya untuk Allah, Bu. Zakat ya untuk Allah. Tapi gestur of speech, cara bicara yang begitu indah dan intim, itu Allah sampaikan dalam hadis qudsi ketika mengatakan itu adalah untukku dan aku yang akan balasnya. Yang ngomong ini siapa? Rabbul Alamin, Allah. Bukan Nabi Muhammad yang ngomong, Allah yang ngomong. Aku yang kasih kamu. Coba, kurang apa lagi nih? Ini sudah sangat luar biasa Ramadan itu. Makanya habis-habisanlah di bulan Ramadan. Habis-habisan di bulan Ramadan, nanti Anda akan dapat keistimewaan di luar bulan Ramadan. Kemudian 5 motif kita puasa. 1, biar jadi bertakwa. Caranya, kalau yang halal aja kita nggak makan minum halal jadi haram. Kita menghalangi diri kita berhubungan suami istri halal, kita halangi diri kita. Yang haram tentu saja harusnya lebih gampang lagi untuk kita kontrol itu. 2, ikhlas. Kalau kita masuk kamar makan cilok, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dengan puasa ini kita diharapkan apa? Semua amal kita nggak perlu dilihat orang. Dilihat orang sama nggak dilihat orang sama aja buat kita. 3, syukur. Dari tadi Anda fokus ngelihat saya, nggak ada yang lihat ini. Tapi tengah hari bulan Ramadan, orang yang ceramah kalah sama ini. Jam 12 siang ada kuliah zuhur misalkan, Ramadan. Terus di sini ditaruh air putih sama air teh. Anda ngelihat yang ceramah atau ngelihat minumnya? Jangan jawab, karena saya pun pasti ngelihat minumnya. Nggak peduli saya sama yang ceramah. Tapi sekarang dari tadi Anda nggak tertarik sama ini. Kenapa? Anda kurang syukur sama ini. Istri itu kalau bulan Ramadan berubah jadi 17 tahun, mengkilat. Suami, Bu, jadi tambah nom, muda, ganteng. Itu terjadinya di bulan Ramadan. Mau pegang? Jangan pegang, lagi puasa. Nah, kan tambah kan? Kutunggu kau maghrib ya. Nah, kan kayak begitu ya. Artinya kalau kita puasa nih, kita dilatih untuk syukur. Oh, orang-orang yang nggak mampu, saya juga lapar nih, sama kayak dia. Ya Allah, ternyata dia nggak enak juga ya. Dan catatannya Rasul nggak pernah ngasih tahu cara kita kenyang supaya kamu kenyang kayak begini. Tapi Rasul kasih tahu kita cara nahan lapar. Benar gak? Rasul pernah nggak ngasih tahu cara ibu kenyang gimana? Itu nggak usah dikasih tahu kayaknya ya. Kita semua paling pinter untuk kenyangin perut kita tapi kita suka lupa kenyangin perut orang. Lihat Siti Fatimah binti Rasul Al-Batul alaihassalam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika pertama kali keluar dari rumah, itu orang pada bertakbir sekaligus menangis. Takbir kenapa? Karena baru pertama kali ngelihat cucu putri Rasulullah. Kenapa nangis? Karena semua bajunya tambalan semua. Siti Fatimah bilang, saya kalau meninggal kasih saya kain kafan yang rapat, kemudian kuburkan saya di malam hari, supaya nggak ada orang lihat. Saya malu kalau bentuk tubuh saya kelihatan.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, sekarang kita berpikir. Perempuan zaman sekarang bagaimana? Senang posting di media sosial, senang diakui di media sosial. Kemudian yang keempat, untuk membakar dosa. Karena ibnu Adam yadhnibun, kullu ibni Adam, yakni semua abna'u Adam yadhnibun, anak-anak Nabi Adam ini berdosa. Mereka nggak kuat diazab di neraka sama Allah, maka diberikanlah pengampunan dosa pada saat kita lapar dan haus. Yang kelima, supaya apa? Kita menjadi orang yang kuat mengontrol hawa nafsu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam syarat wajib. Syarat wajib 4. Islam, baligh, umur batasnya 15 tahun, keluar tanda atau nggak keluar tanda 15 tahun wajib puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian yang Islam, baligh, akil, berakal. Kemudian yang terakhir mampu, keempat. Ini termasuk suci dari haid dan nifas, tidak sakit, tidak musafir. Relate-nya adalah dengan jualan di tengah hari bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i mutlak haram. Jualan makanan haram. Sama seperti jualan daging babi, sama seperti jualan khamar. Tapi beb, kan ada orang-orang yang membutuhkan, makanya dibikin pengecualian. Bikin warung, buka, tulis boleh beli di sini kalau 1 kafir. Nah, itu. 2 musafir. 3 belum balik. 4 wanita hamil menyusui. 5 orang haid. Jangan lupa yang terakhir, orang gila. Boleh kamu beli di sini kalau kamu masuk, you fall into these categories, nggak apa-apa. Ente beli di sini kalau memang kamu termasuk kategori ini. Ini udah kumisan, gede, orang situ. Man aftara yauman min Ramadan lam yaqdihi siyamud dahr wa in shomah, kata Rasul. Kalau ada orang buka puasa dengan sengaja di tengah bulan Ramadan, dengan sengaja dia buka puasa, dia batalin puasanya, ya, maka meskipun dia puasa 1 tahun nggak akan bisa menggantikan 1 hari itu. Dia harus bertobat kepada Allah. 4 syarat sah Islam. Fala yasihu shaumul kafir, puasa orang kafir nggak sah. Mumayyiz bisa bedakan bisa bedakan mana baik mana buruk, bisa bedakan mana murah mana mahal, itu mumayyiz. Kemudian suci dari haid dan nifas baru sah. Yang keempat, bukan di waktu yang diharamkan. Ada berapa waktu haram? Ada 5. Apa aja? Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. 2 rukun puasa, niat harus dari ba'da maghrib sampai qobla subuh. Shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan apa Ramadhani, dua-duanya benar. 1 maf'ulun bih, 1 mudhof ilaih. Gak usah debat, yang salah adalah yang gak baca. Tapi itu bid'ah bib, gak diajarin. Astagfirullah, datang lagi dia itu nanti, ya. Bid'ah, sesat. Pusing ya, kalau ngurusin dia itu bisa bikin pusing. Orang ngajak teman-temannya supaya niat yang kadang-kadang lupa, dibilang bid'ah, sesat lagi gitu kan. Orang model kayak begini ribet banget nanti di akhirat, berantemnya sama 1 masjid. Nih kita divonis bid'ah nih, ternyata vonisnya nggak terbukti. Akhirnya pahala dia ke kita, dosa kita ke dia. Ribet tuh orang kayak begitu. Terus boleh nggak niat 1 bulan penuh? Dalam mazhab Maliki diperbolehkan, tapi kata Imam Syafi'i begini, kurang pas. Sebab kita nggak mungkin sholat asar niat 1 bulan. Saya niat sholat asar 1 bulan, Allahu Akbar. Masuk nanti Allahu Akbar. Setiap sholat kita harus nih, karena as-sholatu ibadah mutafarriqah fakadzalika shaum. Karena sholat itu adalah ibadah yang terpisah-pisah, maka puasa juga harus terpisah-pisah. Makan sahur itu sama dengan niat. At-tasahhur yu'addu niyatan. Makan sahur itu dihitung niat. Dengan catatan ba'da muntasafil lail, setelah separuh malam, jam 12 malam lewat, itu baru sahur. Kalau jam 10 itu namanya buka puasa ronde kedua. Bu, saya ingatkan Bu ya, namanya istri ini kadang-kadang ingin membahagiakan suami. Maka waktu buka puasa semua isi dapur itu dipampang. Kami Bu, suami, kami ini bukan aneh-aneh pengen makan apa, tapi kami kalau dikasih apapun pasti habis dengan kami itu Bu. Jadi kalau ibu memang sayang dengan kami, biarkanlah kami makan tidak terlalu banyak supaya nanti kami bisa sholat tarawih. Ini kadang-kadang gak nyambung.
ada rendang, tapi di sampingnya ada spaghetti sama pizza, nggak nyambung juga. Ada karedok, di sampingnya itu ada makanan Itali misalkan. Karedok sama KFC nyambung nggak sih Bu? Kadang-kadang di semuanya dikasih gitu kan. Terus jangan suka icip-icip Bu. Itu namanya masakan ibu kurang mantap. Kami laki-laki Bu, seumur hidup masak Indomie, kami nggak pakai nyicip. Kami masak Indomie nggak pakai nyicip. Ibu masak harusnya dari sekarang karena makruh Bu. Kalau terlalu banyak nyicip itu makruh. Kemudian menghalangi diri dari yang batalkan 8. Ta'ambudu idkhali ainin min manfadhin maftuh. Sengaja masukin sesuatu dari manfaat maftuh, dari orifis. Kalau bahasa kedokterannya orifis, hidung, mulut. Cepat amat ini ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Dokter. Lihat ini pelajaran kerendahan hati. Beliau doktor, saya belum doktor. Beliau lebih tua, saya lebih muda. Beliau ilmu lebih tinggi, amal lebih banyak, tapi beliau duduk. Betapa ruginya orang yang belum doktor, gak punya ilmu, gak berdakwah seperti beliau, tapi tidak mau duduk di majelis ilmu dan sholat di Masjid Kuba. Semoga semuanya dapat hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.